melanjutkan diskusi kita di mata kuliah semantik ataupun dalalah wal ma'ajim. Maka pada kesempatan kali ini kita akan membahas 3 poin atau 3 tema yang sudah dibagi kepada saya, terutama sebagai pemakalah hari ini. Baik, insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang yang pertama adalah mantuk dan mafhum. Kemudian yang kedua am dan khas. Dan yang ketiga adalah hakikat dan majas. Baik. Terutama kalau sekiranya kita berbicara tentang tema yang sudah disebut, yang pastinya tema ini terdapat secara detail di kitab-kitab usul fiqh, dan bahkan juga terdapat secara detail di dalam kitab-kitab ulumul Quran. Adapun pada kesempatan kali ini mungkin kalau tidak secara detail, paling tidak secara mendasar kita bisa memahami ketiga poin-poin yang sudah disebutkan tadi. Baik, langsung saja masuk kita kepada poin yang pertama, yaitu mantuk dan mafhum. Kita awali dengan definisi terlebih dahulu. Apa itu mantuk? Natoko yang itu berarti berbicara, dan mantuk itu adalah ism maf'ul dari natoko yang berarti adalah yang dibicarakan. Di sini secara istilah saya ambil satu saja, pendapat dari Asy-Syuyuti. Beliau mengatakan bahwasanya mantuk itu adalah makna yang ditunjukkan oleh sesuai dengan ucapannya. Ma dalla alaihi lafzu fi mahallin nutqi. Sebenarnya ada lagi pendapat-pendapat yang lain. Mungkin saya cukup bacakan seperti pendapat Syafi'i Karim. Beliau mengatakan mantuk ialah sesuatu yang ditunjuki lafal dan ucapan lafal itu sendiri. Begitupun menurut Muzakir. Beliau mengatakan mantuk itu adalah makna yang ditunjukkan oleh lafaz menurut ucapannya, yakni penunjukan makna berdasarkan materi huruf-huruf yang diucapkan. Jadi ayolah ikhwah, sebenarnya pendapat-pendapat dari pakar tersebut intinya adalah sama, yaitu lafal atau makna yang ditunjukkan oleh lafaz sesuatu sesuai dengan ucapannya, atau mungkin lebih sederhananya kita pahami bahwasanya simpel dan mudah dipahami. Kemudian apa pula itu mafhum? Mafhum secara bahasa kita juga memahaminya bahwasanya berasal dari kata fahima yafham. Itu berasal fahima yafhamu, yang berarti yang dipahami. Dan menurut istilah saya juga mengambil satu sesuai dengan mantuk tadi saya ambil dari Asy-Syuyuti, maka sekarang saya ambil juga dari makna yang ditunjukkan oleh lafaz. Nah, contoh daripada mantuk dan mafhum. Di dalam Al-Quran Allah sebutkan, fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma. Maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada kedua orang tuamu perkataan uffin, dan janganlah kamu membentak mereka. Nah, di sini sebagaimana kita katakan bahwasanya mantuk itu adalah makna tersurat, maka kalau seandainya perkataan Allah ini kita pahami secara tersurat atau mantuk, maka dari ayat tersebut
kita mengetahui bahwasanya cas atau cis, cus dan lain sebagainya, dan membentak kedua orang tua. Nah, itu yang secara mantuk, secara tersuratnya. Larangan atau haramnya hal tersebut langsung tertulis dan ditunjukkan dalam ayat tersebut. Nah, akan tetapi kalau sekiranya kita memahami ayat ini dengan secara tersirat atau mafhum tadi, maka melalui ayat tersebut kita ketahui bahwasanya haram hukumnya memukul orang tua dan segala bentuk perbuatan yang menyakiti keduanya. Nah, ini contoh atau permisalan yang ada di dalam Al-Quran. Adapun kalau kita merujuk pada misal sehari-hari, misalkan ada seorang yang menderita penyakit diabetes misalkan, kemudian dia datang ke rumah sakit, lalu kemudian dokter menyarankan kepada dia, dokter mengatakan jangan makan gula, karena orang diabetes kan tidak boleh makan gula. Pasien tersebut memahami perkataan dokter tersebut secara mantuk atau secara tersurat, maka dia akan paham bahwasanya yang dilarang oleh dokter itu adalah gula saja. Afwan ya Ustaz, asyasha la tazhar. La tazhar, afwan. Jayid al-an, zaharat asyasha. Ya, ahi. Al-an kaifa? Ya. Mafi ya Ustaz. Lam tadhar ba'd. Lama. Sauki. Ya Ustaz. Istamir bayanakum ya Ustaz. Afwan. Ya wadih. Suatukum wadih. Suara saya jelas Ustaz? Ya, jelas. Dari solo jelas. Dari tempat saya jelas. Dan yang lain, ya. Nah, ini hilang ini. Sendiri Zoom dari saya. Baik, sekarang saya jelas? Ya. Oke, jelas. Dari sini jelas, dari tempat baik, saya. Dari mungkin ya. Ya, tapi sebelumnya mohon maaf, mungkin saya tutup dulu kameranya Ustaz. Mungkin karena pengaruh kamera ini sinyalnya menjadi lemah. Ayo. Baik. Baik ikhwah, kita lanjutkan kembali contoh mantuk dan mafhum dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebagaimana tadi saya sudah jelaskan bahwasanya pasien ini pun cerdas. Jadi dia berpikir tidak secara mantuk saja, tidak secara tersurat saja. Dia berpikir juga secara tersirat. Ada makna tersirat dari perkataan dokter tersebut. Yaitu apa? Kalau sekiranya dokter melarang makan gula, berarti dokter juga melarang makan permen. Berarti dokter juga melarang makan minum Sprite misalnya. Atau bajigur dan lain sebagainya, seperti itu.
Nah, itu contoh dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, kita lanjutkan. Sasanya hilang lagi ya? Dari sini jelas ya. Baik, kita lanjutkan pembagian Ya, mantuk dan maf'ul. Mantuk itu terbagi menjadi ditakwilkan lagi. Ini perlu digaris bawahi. Itu perkataan yang tidak mungkin ditakwilkan lagi. Dengan kata lain, nas merupakan lafaz yang bentuknya sendiri. Telah dapat menunjukkan makna yang dimaksud secara tegas, tidak mengandung kemungkinan makna lain. فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ. Kata Allah, maka wajib tentang haji ya. Yang mana dalam pelaksanaan ibadah haji bagi orang yang melanggar aturan haji atau misalkan bukan melanggar saja. Kalau misalkan ada orang melakukan haji secara tamattu misalnya, maka ada beberapa hal yang perlu dilakukan setelah melakukan haji tamattu itu. Itu diantaranya harus membayar dam seperti itu. Dan orang yang tidak membayar dam bisa diberikan pilihan lain oleh Allah, yaitu siyam. Fasiyamu salasati ayyamin fil haji, yaitu untuk melaksanakan siyam sebanyak 3 hari di mana di ketika haji itu, yaitu di Masjidil Haram. Wa sab'atin idza raja'tum, kemudian ditambah lagi nanti 7 hari untuk berpuasa ketika sampai di tanah air. Tilka asyaratun kamilah, dan semua itu berjumlah 10 kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang menjadi syahid di sini apa? Perkataan Allah Subhanahu wa taala, salasah, kemudian sab'ah, kemudian asyarah, yang mana ini sudah jelas sekali dan tidak bisa ditakwilkan lagi. Yang namanya 10 ya 10. Jadi tidak boleh ditakwilkan lagi. Kan misalnya ada juga perkataan-perkataan Nabi yang mengandung unsur angka, ada sebagian mengatakan itu adalah menunjukkan makna yang lain. Tapi kalau di sini sudah ditegaskan, dikatakan salasa, kemudian sab'ah, berarti 3 ditambah 7, 10. Sebenarnya kalau tidak ada kata tilka asyaratun, sebenarnya sudah jelas. Jadi di sini salasah, sab'ah, asyarah itu menunjukkan mantuk nas, yang mana perkataan yang jelas dan tidak mungkin ditakwilkan lagi. Seperti itu. Dan di sini tujuan utama dari mantuk nas ialah kemandirian dalam menunjukkan makna secara pasti dengan mematahkan segala takwil dan kemungkinan yang lainnya. Sampai di sini saya pengen bertanya dulu, apakah suara saya masih bisa didengar? Masih. Cuma slide nggak nampak. Alhamdulillah. Suara masih terdengar, tapi itu adalah pembagian mantuk yang pertama. Al-art berwujud ya Ustaz. Slide-nya hilang ya?
Ya. Mungkin sinyal di tempat saya kurang baik. Baik, kita lanjutkan. Lanjut kepada pembagian mantuk yang kedua, yaitu mantuk zahir. Apa itu mantuk zahir? Mantuk zahir yaitu suatu lafaz yang menunjukkan sesuatu makna yang segera dipahami ketika diucapkan, tetapi disertai kemungkinan makna lain yang lemah atau marjuh. Nah, di sini dapat kita satu orang mungkin bisa bantu saya share screen, atau setiap antum membuka file yang sudah saya kirim, karena sepertinya sinyal ini ketika saya sudah screen kembali kemudian ada gangguan sinyal tertulis di layar saya. Baik, kita lanjut ya. Baik. Jadi mantuk zahir lafaz yang menunjukkan sesuatu makna yang segera ya. Terima kasih Ustaz Jahid. Suatu lafaz yang menunjukkan suatu makna yang segera dipahami ketika diucapkan, tetapi disertai kemungkinan makna lain yang lemah atau marjuh, sehingga dapat dipahami bahwa zahir sama dengan nas dalam penunjukan makna berdasarkan pada ucapan. Bedanya, nas hanya menunjukkan satu makna secara tegas dan tidak mengandung kemungkinan menerima makna lain. Nah, ini perlu digarisbawahi. Sedangkan zahir selain menunjukkan satu makna ketika diucapkan juga disertai kemungkinan menerima makna lain meskipun lemah. Nah, seperti firman Allah, wala taqrabuhunna hatta yatahurn. Artinya, dan janganlah kamu mendekati mereka, maksudnya istri-istri kalian, sebelum mereka bersuci. Kata-kata yatahurna di sini atau lafaz yatahurna mempunyai kemungkinan arti suci dengan terhentinya haid, dan arti suci dengan mandi janabah dan wudu. Umum digunakan. Ya, lanjut. Nah, jadi itu pembagian dari mantuk. Terbagi menjadi dua. Pembagian mafhum. Mafhum juga terbagi menjadi dua, yaitu mafhum muwafaqah dan mafhum mukhalafah. Apa itu mafhum muwafaqah? Dari kata-kata muwafaqah itu kita mengetahui bahwa muwafaqah artinya sesuai. Mafhum muwafaqah adalah pemahaman yang diberikan kepada lafaz mafhum itu selaras dengan yang dimiliki oleh lafaz mantuk. Dengan kata lain, makna yang hukumnya sesuai dengan mantuk. Seperti firman Allah, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim. Nah, di sini mafhum muwafaqahnya apa kira-kira? Mafhum muwafaqah dari potongan ayat innal ladzina ya'kuluna. Ya'kuluna di sini artinya adalah memakan harta anak yatim. Itu secara mantuknya hanya memakan, tapi secara mafhum atau mafhum muwafaqah yang sesuai dengan ayat tersebut adalah memakan harta anak yatim. Anak yatim itu sama saja dengan melenyapkannya atau membuang atau membakarnya. Karena pada hakikatnya makna-makna ini mengacu pada satu hal, yaitu menghabiskan harta anak yatim secara zalim. Jadi kita pahami bahwasanya membakar harta anak yatim juga tidak boleh, atau membuang atau melenyapkan itu tidak boleh. Nah, itu yang kita pahami dari innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman dengan pemahaman mafhum muwafaqah. Kemudian lanjut kepada mafhum mukhalafah. Mafhum mukhalafah apa itu? Mukhalafah berarti kalau muwafaqah sesuai, berarti mukhalafah tidak sesuai.
Mafhum mukhalafah adalah pemahaman yang diberikan kepada lafaz mafhum itu tidak selaras dengan yang dimiliki oleh lafaz mantuk. Dengan kata lain, makna yang berbeda hukum Allah, idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Apabila kamu dipanggil untuk mengerjakan salat pada hari Jumat, maka bersegeralah kamu mengerjakannya dan tinggalkan jual beli. Apa itu mafhum mukhalafah dari ayat tersebut? Maka mafhum mukhalafahnya adalah dapat kita pahami dengan memakai mafhum mukhalafah bahwa boleh jual beli di hari Jumat sebelum azan muadzin dan sesudah mengerjakan sholat. Seperti itu. Jadi kesimpulan dari mantuk dan mafhum dari penjelasan yang sudah dijelaskan tadi, bahwasanya mantuk itu sederhananya dapat kita pahami dia adalah makna tersurat, sedangkan mafhum artinya adalah makna tersirat. Mantuk terbagi menjadi dua, mantuk nas dan mantuk zahir, sedangkan mafhum terbagi juga menjadi dua, yaitu mafhum muwafaqah dan mafhum mukhalafah. Jadi ini penjelasan terkait mafhum dan mantuk dan mafhum. Baik, selanjutnya pada poin yang kedua, yaitu am dan khas. Am dan khas. Bahasa, sedangkan menurut istilah wahidin duf'atan, yaitu lafaz yang mencakup semua yang tersebut dengan Recording in progress. mengucapkan lafaz al-istifham manusia seluruhnya, baik itu perempuan ataupun laki-laki ataupun apakah dia orang Indonesia, orang Amerika, Arab dan lain sebagainya. Intinya al-insan mencakup semua
itu adalah Recording suatu in perkataan progress. yang memberi pengertian umum dan meliputi segala sesuatu yang terkandung dalam perkataan itu dengan tidak terbatas. Misalnya tadi insan yang berarti manusia. Dapat dimengerti keumuman itu menjadi sifat yang pengertiannya mencakup segala yang dapat dimasukkan ke dalam konotasi lafal. Sedangkan lafal yang hanya menunjukkan beberapa orang seperti rijalun itu tidak termasuk lafaz umum. Kemudian khas ialah lafaz yang dilalanya berlaku bagi seseorang yang namanya disebutkan seperti Muhammad atau seseorang yang disebut jenisnya umpamanya seorang laki-laki atau beberapa orang tertentu seperti 3 orang, 10 orang, 100 orang dan lain sebagainya. Jadi berarti lafaz khas tidak mencakup semua namun hanya berlaku untuk sebagian tertentu. Dan poin yang terakhir langsung saja ke hakikat dan majaz. Nah, hakikat dan majaz, pengertiannya dan macam-macam hakikat. Baik, pengertian dari hakikat menurut Ibnu Subki, huwal lafdhu al-musta'mal fi mawdi'a lahu ibtida'an. Lafaz yang digunakan untuk apa lafaz itu ditentukan pada mulanya. Sedangkan menurut Ibnu Qudama, huwal lafdhul musta'mal fi mawdu'ihi al-asli. Itu lafaz yang digunakan untuk sasarannya semula. Nah, contohnya di sini adalah misalnya al-kursi di sini. Kata kursi di kalau kita merujuk pada lafaz kursi tersebut, maka yang kita pahami kursi itu adalah apa? Kursi itu adalah bangku yang memiliki kaki, ada yang mungkin 4 atau lebih dari 4. Nah, itu yang makna dari kursi. Tapi ketika kita memahami dengan pengertian majaz tersebut, maka kursi itu bisa kita artikan adalah sebagai kekuasaan. Tadi sudah kita pelajari juga di ilmu balaghah tentang majaz. Berarti al-kursi menurut hakikatnya itu adalah tempat duduk, ya, kursi. Sedangkan kursi kalau kita artikan dia sebagai kekuasaan, maka nanti masuknya kepada majaz. Baik. Macam-macam, lanjut kepada macam-macam hakikah, ya. Yang pertama ada hakikah lugawiyah. Hakikah lugawiyah, apa itu hakikah lugawiyah? Hakikah lugawiyah al-lafzul musta'mal fi mawdi'a lahu fil lughah, yaitu lafaz yang digunakan pada asal peletakannya secara bahasa. Contohnya di sini adalah lafaz salat. Maka sesungguhnya hakikatnya secara bahasa adalah doa. Maka dibawa pada makna tersebut menurut perkataan ahli bahasa. Kemudian ada hakikah syar'iyah. Hakikah syar'iyah itu adalah yang ditentukan oleh syar'i atau pembuat hukum itu sendiri. Contohnya di sini adalah mesti kalimat salat, lafaz salat untuk perbuatan tertentu. Yang mana kalau misalkan kita berbicara salat dalam ilmu fikih, maka salat itu kita ketahui bahwasanya dia adalah aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir wa muftatamatun bitaslim. Maka itu yang disebut dengan salah dalam hakikah syar'iyah. Maka makna salah yang menurut asal bahasa adalah doa, sedangkan makna secara syariah tadi yang sudah kita sebutkan bahwasanya salat itu adalah perbuatan tertentu yang terdiri dari perbuatan dan ucapan yang dimulai dengan takbir dan disudahi dengan salam. Kemudian yang terakhir hakikah urfiyah. Hakikah urfiyah berarti adalah lafaz yang digunakan untuk kebiasaan tertentu yang biasa digunakan oleh suatu kelompok atau sebagian. Misalnya kata dabbah.
Nah, pada asalnya digunakan untuk menunjukkan arti setiap makhluk yang berjalan di bumi, mencakup manusia dan hewan. Akan tetapi kebiasaan ahli bahasa atau kebiasaan urf digunakan untuk hewan yang berkaki 4. Maka makna tersebut, makna yang pertama itu kita jauhi. Maka kita fokus kepada tadi hewan yang berkaki 4 daripada penggunaan kata dabbah. Selanjutnya, adapun manfaat dari mengetahui pembagian hakikat menjadi 3 macam adalah agar kita membawa setiap lafaz pada makna hakikat dalam tempat yang semestinya sesuai dengan penggunaannya. Maka dalam penggunaan ahli bahasa, lafaz dibawa kepada hakikat lugawiyah, dan dalam penggunaan syar'i dibawa kepada hakikat syar'iyah, dan dalam penggunaan ahli urf dibawa kepada hakikat urfiyah. Itu. Kemudian pengertian, masuk kita kepada pengertian dan macam-macam majas. Pengertian majas menurut Ibnu Qudamah, wal lafdzul musta'mal fi ghairi mawdu'ihi ala wajhin yasih. Lafaz yang digunakan bukan untuk apa yang ditentukan dalam bentuk yang dibenarkan. Mungkin agak susah dicerna ya. Kemudian menurut Ibnu Subki, wal lafdzul musta'mal bi wad'in li alaqah. Lafaz yang digunakan untuk pembentukan kedua karena adanya keterkaitan. Jadi saya rasa walaupun tidak disebutkan pengertian-pengertian yang sudah dibacakan tadi, antum semuanya sudah paham insyaallah dengan bagaimana tadi sudah disebutkan di pembahasan asad. Itu kita artikan kalau sekiranya asad itu kita artikan secara hakikat, kalau seandainya kita artikan asad itu sebagai majas, maka sebagaimana diketahui bahwasanya asad itu orang-orang Arab meminjam lafaz asad itu sebagai simbol seseorang yang memiliki keberanian, seperti itu. Kemudian lanjut kita kepada macam-macam terakhir insyaallah, macam-macam daripada majas. Ada majas lugawi, ada majas syar'i, ada majas urf. Seperti halnya hakikoh tadi, ada hakikoh lugawi, ada hakikoh syar'i, ada hakikoh urfi. Majas lugawi. Apa itu majas lugawi? Yaitu menggunakan lafaz bukan untuk arti yang sesungguhnya karena adanya qarinah lugawi atau tuntunan kebahasaan seperti menggunakan kata asad yang artinya macan, digunakan untuk arti laki-laki yang pemberani. Kemudian majas syar'i yaitu menggunakan lafaz bukan untuk arti yang sesungguhnya karena ada qarinah syar'iyah seperti menggunakan lafaz salat yang arti aslinya adalah doa, digunakan untuk arti suatu ibadah tertentu. Kemudian majas urf. Majas urf di sini dibagi lagi menjadi 2, ada urf khas, ada urf am. Urf khas yaitu menggunakan lafaz bukan untuk arti yang sesungguhnya karena adanya tuntutan kebiasaan yang tertentu seperti menggunakan lafaz al-hal yang artinya berubah, digunakan untuk menentukan keadaan seseorang yang baik ataupun yang buruk. Kemudian majas urf am yaitu menggunakan lafaz bukan untuk arti yang sesungguhnya karena adanya kecocokan dan tuntutan kebiasaan yang umum menyeluruh seperti menggunakan lafaz ad-dabbah yang artinya hewan, yang mana di sini digunakan untuk arti orang yang bodoh, seperti itu. Dan terakhir habis ternyata ya itulah pembahasan yang dapat saya sampaikan dari 3 poin yang sudah kita jelaskan tadi, itu mantuk dan mafhum, am dan khas, hakikat dan majas. Adapun setelah ini bagi teman-teman sekalian yang ingin memberikan masukan atau pertanyaan dan segala macamnya, saya persilahkan. Terima kasih.
Syukron ya Ahi, ya yang telah mempresentasikan dengan baik dan lengkap ini ya. Ya mudah-mudahan tidak bingung. Memang ini nanti untuk memahami apa lughatun nas ya, bahasa teks ya, bil khusus ya. Jadi kalau nanti memahami kaidah-kaidah yang disampaikan Akhi Abdul Yazid tadi ya insya Allah nanti dalam memahami teks khususnya Al-Quran, Al-Hadis dan juga teks yang lain yang terkait dengan qaul ulama dan juga seterusnya, maka ya kalau bahasanya pemerintah itu tidak akan mungkin nanti terjerumus pada pada kekakuan ya atau ekstrim ya, bahasa radikal barangkali begitu ya. Ini istilah-istilah yang digunakan oleh pemerintah untuk kita. Jadi insya Allah maka dari sini sesungguhnya kita bisa belajar dari karya-karya para ulama dulu. Nah ini tidak ada yang kemudian membenarkan karyanya sendiri sementara menyalahkan karyanya yang lain. Sepengetahuan saya karya-karya yang tertulis ya khususnya ya. Ya, kama qala Ustaz Abdul Yazid dari Falyatafadhal ayyuhal ikhwan wal akhwat idza turidun an tas'alu falyatafadhal. Syukran. Wadi? Ya, silahkan ikhwas kalian kalau sekiranya ada yang perlu ditanyakan atau ada yang kurang jelas dan lain sebagainya. Atau mungkin ada hal-hal yang rancu yang mungkin saya sampaikan kurang pas, mungkin bisa diislah kembali atau diperbaiki. Jadi kalau suara antum dari tempat saya terlalu lemah, terlalu pelan, bisa agak keras sedikit. Baik, sekarang gimana Ustaz? Nah, gitu. Nah. Oh iya. Alhamdulillah, sip. Wadi. Ya. Kalau tadi kan terlalu pelan. Ya, tadi mohon maaf ya, ini acara Minas Sobah Hatal Masa ya, dari pagi sampai sore, sehingga tadi saya agak lupa juga kalau ngajar antum semua atau kita belajar bersama begitu. Sehingga tadi sampai di bel di Isyraq ya. Ya, mohon maaf ya. Jadi tadi acaranya memang workshop seharian penuh ya. Ya, ada yang ingin disampaikan? Jadi persilakan. Nah ini memang bersentuhan salah satunya majas itu kan nanti dengan balaghah ya. Juga al-haqiqah wal majas ya. Dan juga bersentuhan pula dengan ilmu usul fiqh ya. Jadi semantik dan leksikologi Arab ini memang luas sekali cakupannya dan seperti yang saya sampaikan tadi. Nah ini apabila dipahami dengan baik ya insya Allah akan menghasilkan pemahaman dari sumber-sumber ajaran kita ya, dari Al-Quran, dari Al-Hadis, juga qaul ulama, kemudian juga karya-karya para ulama baik itu tafsir dan seterusnya. Nah ini insya Allah bisa dengan pemahaman yang lebih baik lagi begitu ya. Alas, sudah ada yang ingin disampaikan? Jadi ini menurut saya juga sudah lengkap yang disampaikan oleh Akhi Abdul Yazid ya. Ya mudah-mudahan bisa
difahami dengan baik ya. Ini nanti tinggal sudah ada contoh-contohnya, jadi nanti dikaitkan dengan ilmu balaghah dan juga dengan ilmu usul fiqh. Mudah-mudahan nanti bisa difahami dengan lebih baik begitu. Ya, kalau tidak ada yang ingin disampaikan, ya syukron Akhi Abdul Yazid ya, yang telah ya mempresentasikan dengan baik. Antum munfarid sendiri? Iya. Halo. Ya, enam. Halo. Ya, halo. Ya, sendirian, Halo. sendirian ya. Ya, antum sendiri di ini? Ya, saya munfarid sendirian ya. Ya, alhamdulillah. Ya. Habis ini siapa? Selesai atau sudah masih satu? Al-Ustazah Al-Ain Al-Mardiyah wal Ustazah Karimah. Oh ya. Ya sudah, kalau begitu, kalau tidak ada yang menanggapi berarti mada adzunnu annakum jami'an fahimuna alimuna ya fi hadzal ilm, di ilmu ini. Ya syukran ya Abdul Yazid. Walan giliran berikutnya tafadhol. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrofil mursalin wa ala al-mukarram wa ya ikhwani wa akhwati fillah. Insyaallah fi hadal masa mubarak sanuqaddimu lakum ardan basiton mimma yata'allaq bi al-alaqah baina al-lafzi wal ma'na. Insyaallah di sore hari ini kita akan menyampaikan materi atau tentang hubungan kata dan makna. Insyaallah kami akan menyampaikan. Turidul maktab, Mak? Lah, kita saat ini Pak. Ya. Langsung data doa oke. Ya Ustaz Yazid, kalau sama tuglik mikrofon. Insyaallah kita di sini akan menjelaskan sedikit yang kami ketahui tentang hubungan kata dan makna. Dalam bahasa Indonesia, setiap kata atau gabungan beberapa kata memiliki makna yang berbeda. Makna ini tergantung pada pengucapan, penyusunan kata, atau penggunaan kata dalam suatu kalimat. Berbagai makna kata yang timbul ini kemudian dibagi menjadi beberapa kelompok sesuai dengan hubungannya masing-masing. Jadi dalam bahasa Indonesia itu ada beberapa kata yang memiliki makna yang berbeda atau satu kata yang memiliki makna yang berbeda, dan insya Allah kami di sini akan menjelaskan sedikit yang kami ketahui. Jika di bahasa Indonesia hal itu atau ada hubungan kata dan makna, maka tak lain halnya hubungan kata dan makna juga terdapat dalam bahasa Arab. Insya Allah di sore hari ini kita akan membahas 7 pembahasan, yaitu tentang etimolog, yang kedua yaitu homonim dan homofon, yang ketiga yaitu polisemi, yang keempat yaitu sinonim, yang kelima antonim, yang keenam hipernim dan hiponim, yang ketujuh disharmoni kata tanafur atau konotasi.
Yang pertama yaitu etimolog. Apa itu etimolog? Etimologi adalah cabang ilmu linguistik yang mempelajari asal-usul suatu kata. Nah, jadi dalam ilmu ini kita ingin mengetahui atau ingin mempelajari asal-usul dari suatu kata. Etimologi dalam bahasa Indonesia diserap dari bahasa Belanda etimolog yang berakar dari bahasa Yunani. Beberapa kata yang telah diambil dari bahasa lain kemungkinan dalam bentuk yang telah diubah. Nah, jadi suatu kata diambil dari bahasa lain dan ketika diambil dari bahasa lain mengalami perubahan. Dan kata asal disebut sebagai etimon. Melalui naskah tua dan perbandingan dengan bahasa lain, etimologis, yaitu para ahli etimolog, mencoba untuk merekonstruksi asal-usul dari suatu kata ketika mereka memasuki suatu bahasa, dari sumber apa dan bagaimana bentuk dan arti dari kata tersebut berubah. Jadi, para etimologis, mereka mencoba untuk mempelajari asal-usul dari suatu kata ketika memasuki suatu bahasa. Jadi, dari sumber apa kata ini diambil dan bagaimana bentuk dan artinya atau arti suatu kata tersebut berubah. Dan di sini kita akan menyampaikan tentang ide dasar etimologi. Sebenarnya ada banyak sekali ide dasar etimologi, namun kami cukupkan untuk menyebutkan 3 yang kami rasa sangat penting. Yang pertama yaitu kata-kata biasanya dimulai dengan bentuk yang lebih panjang dan kemungkinan juga lebih rumit, yang kemudian menjadi lebih sederhana atau lebih singkat. Nah, contoh, mesa, artinya kerbau dalam bahasa Jawa Krama, berasal dari bahasa Sansekerta, yaitu Mahisa. Jadi, mesa itu sudah mengalami perubahan, yaitu dibentuk lebih singkat daripada kata aslinya. Nah, kata aslinya apa? Mahisa. Kemudian dipersingkat menjadi mesa. Nah, jadi kata ini, kata mesa, yaitu kata dalam bahasa Jawa yang diambil dari bahasa Sansekerta, yaitu Mahisa. Mahisa pasti lebih rumit, maka di bahasa Jawa kata Mahisa ini diubah menjadi lebih singkat, menjadi mesa. Kemudian yang kedua yaitu kata-kata yang pendek dapat diperpanjang dengan penambahan imbuhan pada kata itu. Nah, sebaliknya ya, kalau yang pertama dari panjang menjadi pendek, kalau yang ini dari pendek menjadi panjang. Nah, contoh, kata kedokteran berasal dari kedokteran. Jadi ada penambahan ke dan an, yang mana dokter ini diambil dari bahasa Belanda. Jadi ini mengalami penambahan dari dokter menjadi atau yang singkat menjadi lebih panjang, yaitu ditambahi ke dan juga an, jadi kedokteran. Kemudian yang ketiga, bunyi bisa ditambah ke dalam satu perkataan sesuai dengan morfologi bahasa Indonesia. Kalau yang ini dari bahasa lain kemudian mengalami perubahan dalam hal dalam hal bunyi atau dalam segi bunyi. Misalnya kata Maret ya diambil dari bahasa Belanda Mart. Jadi dari Mart menjadi Maret. Seperti itu. Jadi mengalami perubahannya dalam segi bunyinya. Kemudian yang kedua yaitu homonim dan homofon. Apa itu homonim dan apa itu homofon? Homonim adalah kata yang memiliki makna atau arti yang berbeda tetapi lafal dan ejaannya sama. Nah, ini ya kata yang kita berikan yang miring ini ya. Ini adalah hal yang penting yang harus kita pahami untuk bisa membedakan nanti antara homonim dan juga homofon. Nah, homonim apa tadi? Kata yang memiliki makna atau arti yang berbeda tetapi lafal dan ejakannya sama ya. Jadi satu kata kemudian maknanya berbeda dan lafal dan ejakannya sama. Jika ditinjau secara etimologis, homofon merupakan serapan dari bahasa Inggris homonim,
kata homonim berasal dari bahasa Yunani homos yang berarti sama dan onima yang berarti nama. Kemudian pengertian yang kedua, mungkin ini bisa lebih singkat dan jelas. Menurut KBBI, homonim adalah kata yang memiliki lafal dan ejakan yang sama, tetapi memiliki makna yang berbeda. Jadi lafalnya dan juga ejakannya sama. Ejakan dan lafalnya sama, tapi maknanya berbeda. Contohnya, rapat ya, kata rapat. Ini apa? Lafadznya, katanya sama lafadznya dan juga ejakannya ya, ejakannya rapat ya. Ini bisa mempunyai dua makna. Yang pertama, rapat itu dekat sekali. Makna yang pertama dekat sekali atau tidak renggang, dan makna yang kedua yaitu pertemuan untuk membicarakan sesuatu. Misalnya dalam kalimat, setelah digunakan jangan lupa kerannya ditutup lagi dengan rapat. Berarti makna rapat ini apa? Yaitu dekat sekali atau tidak renggang, seperti itu. Kemudian yang kedua, para panitia sedang mengadakan rapat untuk persiapan lomba. Di sini rapat bukan makna rapat di sini bukan makna yang seperti di kalimat yang pertama, akan tetapi pertemuan untuk membicarakan sesuatu, seperti itu. Kemudian contoh yang lain, salam. Salam ya. Salam itu bisa bermakna sapaan atau bisa dimaknai dengan jenis tanaman. Misalnya dalam kalimat, Rika menitipkan salam untuk Rani. Maka salam di sini artinya apa? Maknanya apa? Sapaan. Dua, daun salam berfungsi untuk menambahkan cita rasa pada masakan. Maka salam ini pastinya tidak bermakna, maknanya tidak sama dengan kalimat yang pertama. Akan tetapi salam di sini apa maknanya? Yaitu satu jenis tanaman. Seperti itu. Jadi tadi homonim suatu kata yang sama lafadznya dan ejakannya tapi maknanya berbeda. Sekarang kita lanjut ke homofon ya. Kalau homofon yaitu hanya memiliki persamaan lafal sedangkan ejakan dan maknanya berbeda. Jadi lafalnya sama, pelafatannya sama, pengucapannya sama, tapi maknanya juga berbeda seperti itu. Dan pengertian dari KBBI, homofon adalah kata yang sama lafadznya dengan kata lain tapi berbeda ejakan dan maknanya. Ya, jadi apa yang bisa kita simpulkan perbedaan dari homofon dan homonim? Kalau homonim lafadznya yang sama, lafadz dan ejakannya sama tapi maknanya berbeda. Kalau ini yang homofon lafadznya sama tapi ejakannya berbeda dan juga maknanya berbeda, seperti itu. Contohnya sanksi. Sanksi itu jika lafadznya antara sanksi bermakna ragu-ragu dan juga sanksi bermakna hukuman, pasti pelafatannya sama. Sanksi sama segi dalam segi ejaannya berbeda ya, berbeda ejaan, namun pelafatannya sama dan kata ini juga memiliki arti yang berbeda. Misal dalam kalimat, aku masih sanksi dengan berita itu. Makna sanksi di sini apa? Ragu-ragu. Kemudian yang kedua, jika ada murid yang melanggar peraturan akan diberi sanksi. Sanksi yang menggunakan NK ini artinya apa? Hukuman. Maka ini termasuk contoh homofon. Kemudian contoh yang lain, bang ya, bang. Sapaan untuk kakak laki-laki. Menggunakan BANG, pakai NG ya. Ini satu pelafatan dengan bank ya, BANK yang maknanya badan usaha di bidang keuangan. Dan ini walaupun pelafatannya sama, namun maknanya berbeda. Yang pertama bank yang menggunakan NG itu sapaan buat kakak laki-laki. Kalau bank yang menggunakan NK itu badan usaha di bidang keuangan. Contohnya dalam kalimat, Bang Riki adalah kakak dari Rika. Jadi Bang di sini artinya adalah sapaan untuk kakak laki-laki. Kemudian yang kedua yaitu Mawar rutin menabung di bank. Pasti
BANK ini tidak satu makna ya dengan bank yang tadi pakai NG. Nah, yang maknanya bank di sini apa? Badan usaha di bidang keuangan. Seperti itu. Kemudian polisemi. Apa itu polisemi? Polisemi merupakan bentuk bahasa, kata, frasa, dan sebagainya yang mempunyai makna lebih dari satu. Mungkin nanti kita akan merasa kesulitan ya. Tadi juga di homonim juga satu makna yang memiliki arti yang berbeda. Nanti insya Allah kita akan menghadirkan perbedaan antara polisemi dan juga homonim. Makna lebih dari satu tersebut terjadi karena adanya beberapa konsep dalam pemaknaan suatu kata. Kemudian pengertian yang kedua, menurut KBBI polisemi adalah bentuk bahasa, kata, frasa, dan sebagainya yang mempunyai makna lebih dari satu, yaitu jadi satu kata atau frasa yang mempunyai makna lebih dari satu. Selanjutnya, contohnya kata akar ya, kata akar. Kata akar ini bisa bermakna banyak sekali. Yang pertama, bagian tumbuhan yang biasanya tertanam di dalam tanah sebagai penguat dan penghisap air serta makanan. Kemudian yang kedua, asal mula, pokok, pangkal yang menjadi sebab atau kiasan. Kemudian yang ketiga, maksud kiasan ini makna kiasan ya. Kemudian yang ketiga, unsur yang menjadi dasar pembentukan kata. Kita akan mengambil contoh dari kata akar ini dalam makna yang pertama dan yang kedua. Yang pertama, akar pohon itu mengganggu bangunan. Maka kata akar pada kalimat ini berarti bagian tumbuhan yang biasanya tertanam di dalam tanah sebagai penguat dan penghisap air serta zat makanan. Kemudian yang kedua, kalimat yang kedua, kita harus mencari akar masalahnya agar dapat menyelesaikan kasus itu dengan baik. Maka kata akar ini pastinya tidak sama artinya dengan kata akar dalam kalimat yang pertama. Maka kata akar pada kalimat ini berarti pokok atau pangkal, seperti itu. Kemudian yang ketiga kita ambil contoh, yang kedua apaan? Yang kedua kita ambil contoh dari bahasa Arab ya. Kalau di bahasa Arab mungkin polisemi itu bisa kita katakan al-mushtarak al-lafzi atau al-jinas at-tam ya. Misalnya di sini kita berikan contoh al-ain ya. Al-ain ini maknanya sangat atau memiliki makna yang sangat banyak sekali ya. Di antara makna ain itu ada jasus ya, mata-mata, al-manba, mata air, dan udwan min a'dha'il jismi, salah satu anggota tubuh. Ya, misalnya ain dengan makna mata-mata. Ba'atal amiru ainahu ilal Madinah. Pasti ain di sini bukanlah udwan min a'dha'il jismi atau manba'ul ma. Akan tetapi ain di sini maknanya apa? Mata-mata. Ai jasus. Kemudian yang kedua yaitu ain yang maknanya manba atau mata air. Misalnya wajadatil qafilah al-ainat sohro. Pasti al-ain di sini bukan mata-mata atau udhun min a'dha'il jismi. Akan tetapi maknanya apa? Maknanya adalah mata air. Kemudian yang ketiga yaitu udhun min a'dha'il jismi. Sya'aru ahmadu bi alamin fi ainihi. Maka ain di sini pasti bukan mata-mata dan bukan mata air, akan tetapi salah satu anggota tubuh manusia. Maka apa perbedaan homonim dan polisemi? Di sini ada dua perbedaan ya. Kita bisa melihat dari dua segi. Yang pertama, perbedaan makna homonim, perbedaan makna yang berasal dari sumber yang berlainan. Perbedaan maknanya berasal dari sumber yang berlainan. Tapi kalau polisemi perbedaannya terjadi karena adanya beberapa konsep dalam pemaknaan dalam suatu kata. Mungkin yang perbedaan yang pertama ini agak ribet ya dan sulit dipahami. Dan kita insya Allah akan lebih paham di perbedaan yang kedua. Yang kedua, homonim itu apabila di dalam apabila di dalam KBBI kata tersebut dicantumkan lebih dari satu kali ya. Kalau homonim itu Indonesia itu lebih dari satu kali ya.
Dan contohnya bisa kita rujuk kembali ke belakang yang telah saya sampaikan tadi. Ya, misalnya aku bisa belajar, misalnya bisa ini pasti maknanya kudroh. Dan misalnya dia terkena bisa ular, bisa ini berarti maknanya bisa ular, seperti itu. Dan pasti bisa yang pertama dan yang kedua itu sama-sama tertera di KBBI. Kemudian yang kedua, jika kata tersebut di dalam KBBI polisemi, jika kata tersebut di dalam KBBI hanya dicantumkan satu tapi memiliki arti lebih satu. Jadi seperti akar tadi ya. Jadi di Kamus Besar Bahasa Indonesia kata akar disebutkan satu kali, namun memiliki banyak makna, seperti itu. Itu perbedaan homonim dan polisemi. Dan selanjutnya insya Allah akan dijelaskan oleh Ukhtuna Musdalifah. Tafadholi. Yang keempat yaitu sinonim atau dalam bahasa Arab yaitu at-taroduf. Apa itu sinonim? Nah, sinonim menurut KBBI artinya bentuk bahasa yang maknanya mirip atau sama dengan bentuk bahasa lain, yaitu muradif. Sinonim biasanya juga disebut dengan persamaan kata. Ya, kita insya Allah kalau sinonim udah sering dengar ya, udah belajar dari sejak SD mungkin. Terus contoh sinonim dalam bahasa Indonesia, misalnya abadi. Abadi bisa diartikan dengan kata lain awet, baka, daim, infinitif, kekal, langgeng. Terus abang bisa diartikan juga dengan kata akang, kakak, kakanda, kakang, kanda, kang mas, dan mas. Terus contoh sinonim atau contoh taroduf dalam bahasa Arab misalnya jalasa, muradifnya atau sinonimnya wa'ada, ata, ja'a, atos, zoma, dan rokoda sinonimnya nama. Insya Allah bisa dipahami. Terus yang kelima, antonim. Atau dalam bahasa Arab kita bilangnya ad-dod. Ad-diddu. Menurut KBBI, arti antonim biasanya disebut dengan lawan kata. Antonim merupakan bentuk kata yang mempunyai makna berlawanan dengan makna kata tersebut. Ya, misal antonim dalam bahasa Indonesia. Nah, abadi tadi sinonimnya, sekarang antonimnya atau lawan katanya abadi, lawan katanya sementara. Terus abang lawan katanya yaitu adik. Terus dalam bahasa Arab, nah, jalasa diddu qoma, ata diddu zahaba, wa atasun diddu rawiyah. Dan atisha diddu rawiyah. Summa rokoda diddu istaiqoda. Wa hakada. Mungkin ini aja yang bisa saya sampaikan. Setelahnya ke Ukhti Karimah. Bismillah. Pembahasan bagian ke-6 tentang hipernim dan hiponim. Selanjutnya, slide-nya yang selanjutnya tentang hipernim dan hiponim.
Hipernim dan hiponim. Pengertiannya, hiponim adalah suatu kata atau frasa khusus, kata khusus seperti itu, atau kata memiliki arti khusus yang terkandung dalam kelompok, jenis, atau satuan tertentu. Makna yang terkandung dalam hiponim tercakup dalam arti yang lebih umum. Jadi kalau misalnya hiponim itu tercakup dalam arti yang lebih umum. Sedangkan hipernim adalah kata umum dan disebut juga sebagai superordinate. Hipernim mencakup makna yang terkandung dalam hiponim. Kemudian kita lihat dari contohnya. Contoh yang pertama, di Laut Papua terdapat berbagai jenis ikan seperti ikan pari, hiu, paus, salmon, tuna, dan lain-lain. Maka hiponimnya itu kan secara khusus ya tadi. Maka hiponimnya adalah ikan pari, ikan hiu, ikan paus, ikan salmon, ikan tuna. Sedangkan hipernimnya itu ikan, karena hipernim adalah makna umum, kata umum. Kemudian yang kedua, contoh kedua, di rumah Andi terdapat berbagai macam kendaraan seperti sepeda, motor, mobil, becak, dan truk. Hiponimnya apa? Sepeda motor, mobil, becak, dan truk. Kemudian hipernimnya itu kendaraan, makna kata umumnya. Kemudian selanjutnya, di pasar terdapat berbagai macam buah-buahan seperti mangga, melon, jeruk, semangka, salak, anggur, pepaya, kelengkeng, manggis, dan lain-lain. Hiponimnya apa? Mangga, melon, jeruk, semangka, salak, ila akhirihi manggis. Kemudian hipernim tadi kata makna yang umumnya itu buah. Kemudian selanjutnya pembahasan bagian ke-7, disharmoni kata atau tanafur, konotasi. Pengertian yang pertama, konotasi adalah sebuah kata yang mengandung makna kias atau bukan kata sebenarnya. Yang mengandung makna kias atau kata yang bukan kata sebenarnya. Kemudian pengertian kedua, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, konotasi adalah kata yang mempunyai makna lain di baliknya atau suatu makna yang berkaitan dengan sebuah kata. Catatan, konotasi biasanya sering kita jumpai pada sebuah patun, cerpen, dan beberapa karya seni sastra lainnya. Adanya konotasi tersebut bertujuan untuk memperindah sebuah kalimat ungkapan pada sebuah kata. Selanjutnya kita lihat di contoh. Contohnya, Ririn anak yang ringan tangan dan baik. Jadi makna ringan tangan di sini anak yang rajin atau anak yang suka menolong. Kemudian Mutia merupakan anak emas dalam keluarganya. Maka makna dari anak emas ini bukanlah Mutia yang berbentuk emas, akan tetapi bermakna anak yang paling disayang. Kemudian selanjutnya, pejabat tersebut mencari kambing hitam untuk mempertahankan jabatannya. Maka makna dari kambing hitam itu bermakna orang yang disalahkan, bukanlah asli dari kambing yang berwarna hitam. Kemudian, karena besar kepala, Reno dijauhi teman-temannya. Maka besar kepala di sini bukanlah kepala Reno yang besar, akan tetapi makna besar kepala di sini bermakna sombong. Kemudian selanjutnya dalam bahasa Arab contohnya Ahmadu tawilul yad fahuwa yunfiku katsiran min amwalihi 'alal muhtajin. Jadi makna tawilul yad adalah Ahmad seseorang yang dermawan. Kemudian isfaru wajhut talib indal imtihan. Isfirarul wajah di sini menunjukkan arti takut. Seperti itu. Kemudian selanjutnya dari contoh-contoh di atas kita bisa lihat ciri-ciri kata yang bermakna konotasi. Yang pertama ciri-cirinya makna kata tadi tidak sebenarnya. Kemudian adanya makna tambahan yang dikenakan pada sebuah makna konseptual. Kemudian adanya makna tambahan berupa nilai rasa. Naam, alhamdulillah. Intahayna minal ardi. Jazakumullahu khairan. Hal min su'alin. Hal min ziyadah awil akhir.
Ya Ustadz, Nah, alhamdulillah intahaina. Mungkin ada ta'liq atau idhofah atau soal atau iktirah minkum jami'an kanan tadi. ما في سؤالا أيها الإخوان والأخوات. هذا اليوم يعني مادتين يعني أولا ماذا يعني في موضوع منطوق مفهوم أم خاص وغيرها ثم ثانيا العلاقة بين ماذا بين hubungan dan bainal lafaz wal makna ya. Jadi ini ada dua materi yang sangat padat sekali yang mudah-mudahan nanti bisa dipelajari lagi dengan baik begitu ya. Nah ini sesungguhnya sangat menarik ya. Wabil khusus nanti terkait dengan mada alamtilah fil lughatil arabiyyah, contoh-contoh dalam bahasa Arab ini yang mungkin perlu diperbanyak ya dari kedua materi. Tapi sudah bagus ya, artinya sudah sangat lengkap ya presentasinya, dan ini saya yakin perlu perjuangan yang tidak sederhana, tidak kecil begitu, tapi perlu perjuangan yang juga saya pikir cukup berat juga. Oke. Sebelum kita akhiri, kita sudah kuliah ini berapa kali? Ini belum saya tertipkan karena di Siakat, coba nanti saya ceknya ya. Sudah dulu di Siakat ini untuk S2 kita nama-nama mahasiswa itu belum ada, sehingga saya belum bisa menetapkan secara administrasi. Kemudian juga di Sikulon ini juga belum begitu ya. Coba nanti saya, kalau 7 kali sudah ada ya? Ada yang ingat? 6 kali Ustaz. 6 kali hari ini? Iya. Ya, berarti minggu depan 1 saja ya. Nanti sekalian barangkali ada yang ingin disampaikan dari 2 materi ini untuk kita diskusikan pada minggu depan. Ya. Jadi minggu depan itu 1 materi saja. Kemudian 2 materi ini yakni al-alaqah bainal lafaz wal makna, mafhum, mantuk, wa ghairuha tadi itu nanti bisa kita diskusikan lagi. Barangkali ini agak terburu-buru mungkin ya, sehingga tidak banyak yang misalnya mau menanggapi jadi tidak mau menanggapi begitu. Ya, atau begini, nanti kalau misalnya seperti hari ini saya ada keterlambatan, itu bisa dimulai. Kalau misalnya selesainya lebih cepat, itu saya ditinggal saja, tidak apa-apa, nanti saya susul agar supaya efisiensi waktu barangkali itu. Ya, gitu saja ya untuk hari ini ya. Karena ini sudah di bagian timur sudah maghrib, termasuk di kota Solo, Jogja dan juga sekitarnya yang timur, termasuk di mana ini, di tempatnya Ustazah Tauhti Isyraq Sulaiman. Ya, maka kita akhiri sampai di sini terlebih dahulu. Jadi nanti 2 materi ini bisa kita diskusikan kalau ada misalnya itu bisa kita diskusikan pada hari Jumat depan insya Allah 2 materi ini, kemudian nanti ditambah 1. Maka untuk presentasi hari Jumat yang akan datang cukup 1 saja kalau sudah 7 kali. Ya,
sanantahi ila huna darsana bi qiraati hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ala ihtimamikum ya ikhwan wal akhwat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.